Salam, selamat pagi. Saudara, pada hari ini saya berbicara tentang sesuatu yang mungkin sangat familiar untuk kita, tentang Sabat atau hari istirahat. Dan saya mendasarinya dengan ulangan ini, saudara, karena ini adalah hukum Taurat yang memang disampaikan kepada Israel tetapi punya relevansi untuk kita hari ini sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, yang sudah mendapatkan hidup di dalam Kristus, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah Tuhan atas Sabat itu sendiri. Saudara, saya membawa kita kembali pada apa yang terjadi pada akhir abad ke-19 ketika para buruh, saudara, mencoba menyuarakan sesuatu atau melakukan sebuah movement untuk memprotes kebijakan-kebijakan industri, bahkan para pengusaha yang mengharuskan mereka itu bekerja 12 sampai 16 jam sehari di dalam 6 sampai 7 hari. Dan salah satu yang mereka protes juga adalah tentang upah yang mereka tidak dapatkan secara adil, saudara. Tapi salah satu yang menarik adalah ketika mereka menuntut untuk beristirahat. Mereka menuntut untuk tidak bekerja terus-menerus seperti mesin, karena pada awal abad 19, saudara, ada sebuah movement di mana manusia itu diharapkan bekerja seperti mesin. Bekerja kalau bisa 24 jam sehari, kalau bisa lebih produktif lagi. Tetapi di akhir abad 19 itu mereka memprotes. Mereka mengatakan, para buruh mengatakan, oh enggak, kami bukan seperti mesin, kami butuh istirahat. Kami butuh waktu jam kerja yang pasti, yang tidak melebihi kemampuan manusia. Lalu kemudian, saudara, inilah yang kita rayakan hari ini, May Day. Di mana ada beberapa hal yang kita bisa nikmati hari ini akibat dari pergerakan para buruh pada waktu itu. Salah satunya adalah kita menikmati 8 jam sehari bekerja, bukan? Dan itu adalah gerakan yang dimunculkan oleh para buruh pada waktu itu. Bahkan pada hari ini, saudara, terus dikembangkan hak-hak para buruh, hak-hak para karyawan dengan memberikan hari libur 2 hari seminggu. Bahkan hari ini, kalau tidak salah di Australia, sedang ada opini untuk mengatakan bahwa kerja itu hanya 4 hari seminggu saja dan kemudian 3 hari semua karyawan bisa beristirahat. Enak kan? Tapi kenapa kita orang yang sudah diberikan keleluasan ini, kita tidak pernah menikmati istirahat itu dengan baik? Saudara, sebelum May Day terjadi, jauh sebelum perjuangan May Day itu, Alkitab telah memberikan sebuah catatan yang sangat jelas tentang istirahat. Kalau para buruh mengatakan, oh kami butuh istirahat di akhir abad 19, Alkitab kita, bahkan firman Tuhan kita yang kita punya, telah memberikan catatan sangat spesifik tentang apa? Tentang beristirahat. Kalau saudara kembali pada Kejadian 2, di sana dikatakan ada ayat yang kedua mengatakan, pada hari ke-7 ia berhenti. Siapa ia? Ia itu adalah Tuhan, berhenti bekerja dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Orang mungkin berpikir, saudara, apakah Tuhan berhenti seperti kita berhenti di konteks ini? Apakah dia benar-benar menikmati jam istirahatnya? Setelah dia bekerja 6 hari, lalu kemudian, oh ini waktu aku beristirahat 1 hari saja. Apakah perhentian Allah itu seperti yang kita pikirkan atau seperti yang kita nikmati setiap hari? Saya tidak punya pendapat sendiri, saudara, tapi saya mencoba mencari pendapat para bapak gereja dan kemudian orang-orang yang hidup pada zaman awal-awal, saudara. Ada seorang filsuf bernama Philo dari Alexandria. Dia itu adalah seorang Yahudi dan sekaligus juga dia pemikir Yunani. Dia berpendapat begini, saudara, dari ayat 2 itu dia mengatakan begini, pendapat bahwa Allah benar beristirahat itu, benar dia beristirahat, tetapi dengan catatan kitab Kejadian itu Musa tidak memberikan bahwa istirahat atau syafat itu dengan tidak melakukan apa-apa. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja.
Lalu pertanyaan kita, istirahat Tuhan itu dalam konteks itu tuh apa? Bahkan seorang Rabi Yahudi saudara, di dalam penafsiran Alkitab Ibrani kuno, dia mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak benar-benar berhenti bekerja di antara manusia, among humanity, dengan catatan bahwa Tuhan berhenti bekerja atau beristirahat bekerja, membuat dunia. Dia sudah 6 hari bekerja, lalu memang benar dia berhenti, tapi He does not rest from working in terms of memberikan hadiah, memberikan sesuatu pada yang benar dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Dan ini menjadi menarik saudara ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, ketika Yesus menyatakan bahwa Allah itu terus bekerja. He is working. Erga zetai, di hari Sabat. Dan kemudian Yesus memberikan sebuah kesimpulan bahwa pekerjaan Yesus di dunia adalah cerminan daripada pekerjaan Allah. Maka ketika dia berdebat dengan orang Yahudi, orang Farisi, dia mengatakan, aku Tuhan atas Sabat. Artinya tidak ada batasan bagi Allah untuk terus bekerja. Sebuah catatan dari buku yang saya baca baru-baru ini saudara, dari Adam Mabry, dia mengatakan bahwa pada ayat 2 kejadian itu, Tuhan itu tidak berhenti karena dia capek. Mungkin kita pikir, oh Tuhan berhenti karena capek. Enggak. Tapi justru dia berhenti pada itu dengan menikmati seluruh hasil pekerjaannya. Menikmati dengan kesenangan melihat pekerjaannya. Jadi saudara, ketika kita berpikir tentang istirahat yang dimaksudkan oleh Kejadian, kita harus taruh dalam pikiran kita bahwa memang Tuhan istirahat menikmati ciptaannya dan tidak seperti istirahat yang kita pikirkan hari ini dengan doing nothing. Tapi pertanyaannya saudara, bukan, kalau kita dalam konteks kita hari ini, pertanyaan kita hari ini bukan lagi pada apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di hari Sabat, bukan. Tapi pertanyaan yang lebih serius kita jawab dan kita harus renungkan adalah, mengapa Allah atau untuk apa Allah memberikan dan memerintahkan umatnya memelihara dan menguduskan Sabat? Kalau dia menikmati Sabat dengan tidak beristirahat, atau dia hanya menikmati dan terus bekerja, lalu kenapa dia suruh kita istirahat? Kenapa dia memberikan, kamu harus istirahat, bahkan itu diberikan legalisasinya saudara. Dijadikan sebagai hukum legal di dalam konteks Israel, dan dimasukkan di dalam hukum Taurat. Saudara, dalam Ulangan 5, 12-15 itu memberikan jawaban kepada kita. Mengapa Allah memberikan dan memerintahkan kepada kita untuk menikmati Sabat? Kenapa saudara? Mari coba kita lihat Ulangan 5, 12-15. Apa yang terjadi di dalam Ulangan 5, 12-15 itu saudara adalah sebuah pengulangan. Hukum ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Musa kepada bangsa Israel di mana? Di mana? Ada yang tahu? Saya nggak bisa dengar. Kalau cuma saya nggak bisa dengar. Di mana? Di mana? Bapak Ibu dan Saudara, ada masih ingat? Keluaran berapa? Kasiannya tiap kali Melki khotbah diuji terus. Keluaran 20 saudara. Ketika Tuhan memberikan hukum Musa, lalu kemudian Musa membacakan kamu harus memelihara Sabat. Dan kemudian ini adalah pengulangan pada siapa? Pada generasi kedua yang sedang ada di padang gurun. Jadi generasi pertama pernah dengar ini hukum dan kemudian Musa mengulangnya kembali kepada mereka yang ada di padang gurun. Nah, pengulangan ini saudara menunjukkan bahwa sebenarnya Sabat itu memiliki tujuan yang lebih besar dan kemudian melaluinya Allah mengundang Israel menikmati Sabat.
Jadi tidak hanya sekedar hukum, tetapi ini undangan. Oh, mari Israel nikmati Sabat. Mari Israel nikmati waktu beristirahat. Mari Israel nikmati waktu yang Tuhan berikan ini kepada kamu. Jadi saudara, saya bisa mengatakan bahwa Ulangan 15, 12 sampai 15 itu adalah Allah mengundang, bahkan bukan hanya sekedar mengundang saudara. Kalau memperhatikan ayat itu, dia memberikan perintah untuk merayakan Sabat dengan tujuan bukan untuk membatasi Israel. Kan kadang-kadang mungkin perintah itu kayak membatasi kita kan? Tapi hukum ini bukan untuk membatasi hidup umat Allah, melainkan hukum ini tujuannya untuk memberkati umat Allah dan orang percaya hari ini. Saudara, pertanyaannya sekarang, lalu apa tujuan Sabat untuk kita? Apa tujuan kita menikmati hari Sabat? Atau apa itu Sabat bagi kita hari ini sebagai orang percaya? Ingat 3 ini saudara, 3R. Tujuan Sabat itu 3R. Supaya lebih gampang kita ingat, kita pulang. Sabat itu apa? 3R. R yang pertama saudara, rest. Sabat itu adalah rest. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara masih ingat apa yang saya katakan tadi di atas, bahwa Sabat itu adalah Sabat yang adalah rest. Tapi rest macam apa yang dimaksudkan? Istirahat macam apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Mari kita berkaca pada Ulangan 5 ayat 13 sampai 14. Perhatikan kalimat-kalimat merah yang saya taruh saudara. Di sana 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Engkau bekerja 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat. Tuhan tahu kamu bekerja 6 hari, tetapi harus ada 1 hari untuk beristirahat. Dan coba perhatikan bagian-bagian berikutnya. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Enak ya? Tuhan itu peduli loh dengan kita, peduli dengan tubuh ini. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, lembumu, bahkan sampai binatang pun saudara. Keledaimu, segala hewanmu. Dalam konteks ini adalah hewan-hewan pekerja. Coba perhatikan, lembu itu adalah hewan pekerja. Keledai itu adalah hewan pekerja dan Tuhan bilang apa? Jangan melakukan apapun dan pendatang di kotamu supaya apa? Hambamu laki-laki, hamba, kasta masyarakat yang mungkin tidak begitu dianggap. Tapi Tuhan mengatakan hambamu laki-laki, hambamu perempuan, beristirahat seperti engkau juga. Jadi di dalam satu rumah itu saudara, Tuhan perintahkan untuk apa? Beristirahat. Apa yang kita bisa lihat dari konteks ini, saudara? Saya rasa bahwa Allah itu bukan pribadi yang hanya peduli pada spiritualmu dan spiritualku. Dia tidak hanya peduli pada, oh kamu dekat terus sama Tuhan, oh kamu bertumbuh di dalam firman Allah. Enggak, ya itu penting, tapi Tuhan juga mengatakan, aku juga peduli dengan fisikmu. Aku peduli dengan tanganmu, aku peduli dengan tubuhmu, aku peduli dengan kakimu. Engkau harus beristirahat. Ketika saya teliti bagian ini saudara, saya melihat bagian ini, wow. Tuhan tidak hanya peduli dengan jiwaku, tapi dia juga peduli dengan tubuhku. Maka cilakanya saudara kalau kita sudah tidak peduli dengan tubuh kita, padahal dia tubuh ini sudah minta, hey istirahat sebentar.
Coba perhatikan saudara, ayat 13. Kamu akan bekerja, bahkan saya mencoba mentafsirkannya, kamu akan bekerja, bahkan kamu telah bekerja melakukan banyak hal 6 hari. Tetapi hari ketujuh tidak melakukan pekerjaan apapun. Itu adalah aktivitas fisik saudara. Berani enggak kita jemaat hari ini mengatakan bahwa aku berhenti tanpa bekerja fisik? Kita itu dalam dunia hari ini itu ada sebuah istilah, to be busy is to be better, right? Semakin kita sibuk, semakin kita merasa lebih baik, bukan? Semakin kita banyak aktivitas, semakin kita merasa penting dalam aktivitas itu. Semakin kita sibuk sana sini, semakin kita sedang memperlihatkan, oh lihat aku sangat sibuk. I'm the important person. Aku adalah orang yang sangat penting. Jangan ganggu aku. Bahkan di waktu istirahat pun aku harus melakukan sesuatu. Kenapa? Karena aku sangat penting. Dan kita lupa untuk beristirahat. Bahkan di waktu libur kita, saudara, kita sangat sibuk, bukan? Memikirkan ini, memikirkan itu, dan kita tidak pernah memberikan waktu bagi tubuh ini untuk totally rest. Suatu kali, saudara, saya memberikan seminar kepada para pelayan musik di gereja ini. Dan saya menanyakan kepada mereka sesuatu yang mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Lalu saya mengatakan begini, teman-teman, saya waktu itu karena banyak anak muda, ada juga tante dan om, tapi saya panggil mereka teman-teman. Saya anggap semua sejawat, setara, supaya tidak ada yang merasa dikata-katain tua. Jadi saya mengatakan, teman-teman, kalian butuh saya itu sehat, atau availability saya setiap hari. Jemaat IPC butuh kami hamba Tuhan sehat atau available 24 jam kali 7. Gimana? Sorry. Gimana? Butuh kami sehat dan wow. Wow. Saya speechless loh. Ternyata kita adalah orang-orang yang merasa diri sangat penting. Saudara, saya menganjurkan kepada jemaat IPC, di waktu istirahat kami, pendeta Johnny atau saya, kalau tidak ada yang urgent, kalau WA kami, mungkin kalau telat balasnya, itu bukan karena kami tidak sayang kepada jemaat. Tapi justru karena kami sayang kepada jemaat IPC. Karena kalau kami sendiri mengasihi diri sendiri, maka kami juga bisa mengasihi jemaat. Teman-teman hari ini, kok teman-teman kan jadi ke bawah. Hari ini kita akan melantik atau mendedikasikan 6 diaken. Saudara, pikirkan waktu istirahatmu. Jangan berpikir bahwa semuanya harus dikerjakan. Ingat Tuhan mengatakan berapa? 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Apa yang ingin saya katakan kepada jemaat hari ini sebenarnya? Sederhana saudara. When we work, we work. Amin.
Ketika kita bekerja, ya mari kita bekerja keras. Ketika kita pelayanan, mari kita pelayanan keras. Ketika kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, mari kita kerjakan itu sebaik-baiknya. But when we rest. When we stop, we have to stop. Kenapa, saudara? Karena dengan kita stop sebenarnya, kita itu sedang percaya, kita sedang melatih diri untuk percaya pada apa? Pada Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Kenapa? Karena Tuhan terus bekerja memelihara miliknya. Memelihara dunia ini, memelihara pelayanan ini. Bahkan ketika miliknya adalah kita. Sedang beristirahat fisik. Amin. R yang kedua, saudara. Tadi R yang pertama apa? Rest. Ada yang mau rest setelah ini? Pulang, istirahat, tidur, nggak usah ngapa-ngapain. The sweetness of doing nothing. Amin. Oh. Apa? Istri yang disuruh kerja, kasihan sekali dia. Suaminya siapa? Saudara, pulang setelah ini, pulang ke rumah, setelah makan. Ini langsung kita praktekkan ini, pulang. Setelah kalau selesai kebaktian, makan, lalu pulang, tidur. That's the rest. Itu the sweetness of doing nothing itu penting supaya apa? Besok lebih produktif, saudara. Pulang, snack di sini, makan di luar bersama dengan teman, jam 2 siang pulang tidur. Amin. Nah loh, ini disuruh nggak mau. Ya udah kesempatan keputusan masing-masing, saudara. Kalau kita bicara sabat itu hanya sekedar rest, maka kita hanya terlibat pada aktivitas fisik, saudara. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi daripada hanya sekedar kita istirahat secara fisik. Kalau tadi saya katakan bahwa sabat itu adalah rest, tapi ada yang kedua, saudara. Sabat itu adalah remembrance. Mengingat. Mengingat apa? Mengingat sesuatu yang terjadi. Mengingat sesuatu yang telah terjadi. Mengingat siapa diri kita. Mengingat itu Tuhan itu siapa. Kenapa saya katakan itu, saudara? Coba perhatikan ayat 15. Tuhan mengatakan di dalam hukum Taurat, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Kamu harus ingat, dulu kamu budak di tanah Mesir, dan kemudian aku membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dengan tangan yang kuat. Aku adalah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir. Untuk itu Allahmu memerintahkan engkau untuk apa? Memelihara sabat. Sabat itu adalah mengingat. Ruang untuk mengingat. Yang menarik, saudara, satu-satunya hukum Taurat yang terhubung secara eksplisit pada perbudakan Mesir adalah apa? Hukum ini. Hukum mengundang menikmati sabat. Kenapa, saudara? Dulu Israel itu di mana budaknya? Di tanah Mesir. Budak itu apa? Tidak memiliki kebebasan untuk berhenti bekerja. Dia dituntut untuk produktif terus. Mereka itu adalah milik Firaun. Tidak ada kebebasan, tidak ada hak untuk diri sendiri. Mereka hanya bekerja. Kayak presiden yang dulu ya. Kerja. Oh nggak tahu, oke. Kita sudah lama tidak koneksi dengan Indonesia. Tapi kita sudah tidak punya sesuatu atas diri. Jangankan waktu istirahat, saudara. Tubuh aja bukan milik kita, tapi milik Firaun. Dan kemudian, saudara, ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan memerintah mereka untuk apa? Memelihara dan merayakan sabat. Kenapa? Itu adalah ruang bagi mereka, remembrance, bahwa kita ini adalah orang yang sudah bebas.
Kita ini adalah orang yang sudah bebas. Kita ini bukan lagi milik Firaun. Kita ini adalah milik Tuhan. Remembrance. Dan yang menarik saudara, kalau mencoba melihat ruang atau mencoba mengkilas balik di dalam budaya Timur Tengah kuno saudara, tidak ada budaya untuk beristirahat dalam budaya kuno pada waktu itu. Hanya ada di Israel. Budaya istirahat Sabat itu cuma ada di Israel. Di orang Yahudi. Artinya saudara apa? Ketika Tuhan menyuruh mereka untuk beristirahat, itu sebagai bentuk atau sebagai ruang pembentukan identitas bagi mereka. Dan itu kan yang menarik bagi kita ketika kita hari ini dalam konteks kita sebagai orang percaya, bukan? Saudara, ketika setiap hari Minggu, ketika ke gereja, itu jadi identitas loh. Datang, berkumpul bersama, itu juga sudah jadi identitas. Identitas yang tanpa kita sadari sedang kita bangun. Sedang terjadi di dalam diri kita. Apa artinya saudara? Sabat itu adalah ruang untuk mengingat Allah dan diri. Bagi kita orang percaya saudara akan sangat lebih gampang. Ketika kita ada di dalam ruang seperti ini, kita kan mengingat siapa kita, bukan? Kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang tidak mampu, kita adalah manusia yang vulnerable, kita adalah orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita adalah orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita punya Tuhan, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang perkasa, kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang membebaskan kita. Sabat adalah ruang mengingat. Mengingat apa? Diri kita dan Tuhan. Saudara, baru-baru ini siapa yang baru ulang tahun? Dalam bulan ini. Baru aja ulang tahun. Hari ini enggak akan dikerjain kok. Saudara, oke, mungkin saudara tidak berani mengatakan. Tapi ketika kita merayakan ulang tahun itu, kita berhenti kan? Saudara, kalau merayakan ulang tahun itu kan kita berhenti sejenak. Mengingat betapa panjangnya perjalanan kita. Kalau umurnya sudah 90 tahun. Atau begini saudara, di Australia itu kita selalu setiap tahun merayakan Anzac Day. Oke? Anzac Day itu kan kita disuruh untuk berhenti sejenak sebenarnya. Untuk mengingat orang-orang yang pergi berperang dan mereka meninggal di sana. Mengingat jasa mereka. Sama konsepnya saudara. Ketika kita berhenti menikmati Sabat, kita sedang mengingat siapa? Diri kita dan mengingat Tuhan kita. Jadi ada 2 R. Yang pertama R apa saudara? Rest. Yang kedua, dan R yang ketiga, refreshment. Wah, kita kan suka kalau yang gini kan. Di belakang ada refreshment kan, habis kebaktian. Rest itu, Sabat itu adalah refreshment. Kenapa refreshment saudara? Karena di dalam budaya Israel, Sabat itu is temple time. Wow. Jadi benar-benar beristirahat, kemudian mereka mengingat, tapi mereka nggak lupa bahwa Sabat itu adalah temple time. Aku harus pergi ke temple, aku harus pergi ke rumah Allah, aku harus pergi ke tempat di mana Allah menyuarakan firman-Nya. Sabat itu adalah temple time. Jadi bayangin saudara, dalam budaya Israel, menemui Allah itu hanya dalam kemah suci loh. Dengan Allah. Jadinya kalau kita lihat konteks ini, jadinya harus menunggu seminggu baru ketemu Allah lagi. Baru mendengarkan hukum Taurat lagi, baru mendengarkan hukum Allah lagi. Jadi saudara, ketika mereka datang menikmati Sabat, itu adalah waktu berkualitas untuk Israel menikmati persekutuan dengan Allah.
dan mendengarkan dia. Jadi ada sebuah longing yang dalam, kan bayangkan 6 hari bekerja, oh aku rindu Tuhan, oh aku rindu firman Allah. Dulunya fokusnya di sini, oh aku rindu rumah Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar beristirahat fisik saudara, tapi juga menikmati persekutuan dengan Allah. Maka sangat disayangkan saudara ketika kita menikmati Sabat, kalau dalam konteks kita adalah hari Minggu, kita skip dengan namanya pertemuan seperti ini. Kenapa? Sabat is temple time. Sebuah pertanyaan bagi kita hari ini, di dalam konteks kita sebagai orang percaya, di manakah kita harus beristirahat? Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dia mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa saudara? Bagi orang percaya hari ini, bagi kita hari ini, Sabat bukan hanya sekedar berhenti dari pekerjaan. Sabat tidak hanya sekedar kita berhenti dari aktivitas kita lalu doing nothing. Melainkan ada sebuah undangan untuk datang kepada Kristus. Mengingat kembali segala perbuatan Allah di dalam Kristus kepada kita. Dan kemudian kita disegarkan oleh kasih itu. Artinya saudara apa? Sabbath is about regaining our emotional and physical capital. From who? From God. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau membawa kami kembali ke rumah-Mu. Menikmati Sabat ini. Dan kiranya kami pulang dengan sebuah pemahaman baru. Bahwa kami harus mengambil waktu istirahat dalam hidup kami. Istirahat total. Mengingat akan Engkau dan disegarkan oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin.